Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, topik apa yang akan kita bahas, terutama pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana membuat makanan atau minuman yang bagus dan baik serta sehat untuk ketika kita berbuka puasa. Saksikan video ini secara lengkap. Nah, tentu momen berbuka puasa merupakan momen yang paling dinanti dan paling kita tunggu ketika kita berpuasa. Nah, banyak yang bilang ketika kita berpuasa berat badan ikutan turun ya. Tapi ada juga berat badan yang stabil atau berat badan cenderung naik ketika dia berpuasa. Kenapa? Ini tergantung dari apa yang kita makan. Kenapa? Meskipun kita berpuasa selama 12 jam, tapi ternyata makanan kita ketika kita mungkin tepatnya ketika berbuka itu sangat banyak sekali over kalori, itu menyebabkan sebenarnya ya kalori kita sama aja, bahkan bisa berlebih gitu kan. Nah, ketika kita berbuka puasa, apa yang harus disiapkan nih teman-teman? Ketika kita berpuasa, yang ingin berbuka puasa, hal yang pertama harus kita persiapkan adalah cairan atau minum. Nah, minum yang disarankan di sini adalah minum air putih, kalau bisa hangat itu lebih baik. Kemudian ditambah dengan potongan kurma 1, 3, 5 gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih enak 3 cukup. Nah, kalau tidak ada kurma gimana? Bisa diganti buah-buahan yang lain. Dalam hal ini bisa semangka, bisa apel, yang tentunya buah yang memiliki kadar air dan juga serat yang tinggi. Nah, setelah itu udah cukup dulu, tahan gitu kan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita minum yang beres-es di awal itu menyebabkan bisa dibilang risiko pencernaan. Bahkan kalau ada yang pernah berbuka puasa kemudian kepalanya agak pusing, nah itu bisa jadi karena tubuh itu kaget baru dia berpuasa dalam sekitar waktu 12 jam. Kemudian yang sistem pencernaannya mungkin tidak sehektik atau tidak sesibuk biasanya, kemudian datanglah air es yang dari suhunya aja berbeda kan, itu menyebabkan seperti itu. Tapi hal yang bagus ketika kita berbuka puasa adalah air putih dulu, kalau bisa hangat ya, kemudian potongan kurma atau potongan buah. Habis itu kita melakukan ibadah. Nah, habis itu silahkan kalau misalkan mau yang beres juga nggak apa-apa, tapi ada jeda. Nah, rata-rata cukup 30-40 menit baru. Tapi yang menjadi perhatian gini teman-teman, kalau nanti menunya sesuatu es buah nah, es buah itu kalau bisa bikin sendiri, kalau tidak kita harus bijak. Kenapa? Kalau sudah ada es buah, sudah ada tambahan kental manisnya, kemudian ada tambahan sirupnya, nah itu yang kalorinya cukup tinggi ya. Jadi kalau bisa kita bisa bijak untuk memilih kalau es buah kita bikin sendiri. Kalau enggak kita harus bijak dalam hal pemilihan. Oh, ini kayaknya bisa nih, bisa di request gitu kan. Nah, itu lebih baik. Dan ini tidak apa-apa. Yang jelas kita harus bijak dalam pemilihannya. Dan kalau ada sirup juga itu menyumbang kalori yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya kesimpulan pada video kali ini adalah pemilihan menu saat berbuka puasa harus bijak. Mulai dari air putih hangat, kemudian kurma, potongan buah atau jus yang bisa kita reduksi adalah nanti di tambahan gulanya. Kemudian gorengan gimana? Bagi pencinta gorengan, wahai teman-teman atau bapak semua, ibu-ibu yang pencinta gorengan, sebenarnya boleh nggak sih gorengan itu pas berbuka gitu kan? Nah, kalau bisa itu dihindari. Tapi kalau nggak bisa karena lemak itu adalah sifatnya lezat, enak, menggoda gitu kan, kalau bisa cukuplah 1. Dan itu direkomendasikan kalau bisa bikin sendiri, jangan dibeli pinggir jalan. Dan tips kedua adalah apa? Buatlah pas-pasan. Nah, misalkan begini, ada 3 orang di rumah, maka bikin gorengan cukup 3. Jangan Anda beli gorengan itu misalkan banyak. Kenapa? Karena nanti akan habisnya juga akan bertambah gitu loh. Kalau ada 3 orang kemudian Anda belinya 10, saya yakin
Mungkin satu orang bisa 2+1 atau 3+ atau 3+4 segala macam. Jadi sangat banyak sekali. Dan itu menyebabkan, kita tahu sendiri, lemak itu menyumbang cukup tinggi kalorinya. Sehingga apa dampaknya? Yang Anda puasa berjam-jam ini, kenapa berat badan Anda tidak naik atau stabil ataupun berlebih ya, itu mungkin karena kita terlalu banyak konsumsi atau kita over kalorinya di situ. Nah, itu menjadi perhatian Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita aplikasikan. Kalau enggak, kita bisa mulai diri sendiri dulu, habis itu ke keluarga atau ke masyarakat, tetangga, semuanya. Nah, dalam hal ini kita harus bijak. Tujuan ibadah puasa adalah, maksudnya tujuan puasa adalah ibadah, tapi kalau berat badan turun itu adalah bonus. Kuncinya seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat semua. Tetap semangat melanjutkan ibadah puasa. Semoga semua sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa di subscribe dan juga like, serta komen topik apa yang seru yang akan kita bahas. Oke, terima kasih. Bye-bye.